Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mind mapping local wisdom yang dikaitkan dengan KD serta KI dalam kegiatan pembelajaran, sekaligus langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama, Irma Septianingsih dengan NPM 20.0305.0093. Saya sendiri, Puput Andini dengan NPM 20.0305.0095. Agustin Sri Putri Utami dengan NPM 20.0305.0129 dan Nur Oktaviana dengan NPM 20.0305.0135. Adapun local wisdom yang kami usung berfokus pada adat istiadat nyadran. Kemudian local wisdom tersebut kami kaitkan dalam pembelajaran IPAS khususnya di kelas 4 sekolah dasar tentang kekayaan kebudayaan Indonesia. Lalu untuk prediksi atau langkah selanjutnya yang akan kami lakukan yaitu dengan membuat modul ajar yang mana di dalam modul ajar tersebut terdapat 3 subbab materi yang di dalamnya juga terdapat LKPD, soal evaluasi dan juga glosarium. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat bersama-sama penjelasannya dalam mind mapping berikut ini. Oke, yang pertama yaitu kompetensi awal. Di dalam kompetensi awal, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya. Yang kedua ada capaian pembelajaran. Capaian dari pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan dan keragaman yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, peserta didik menyadari akan kekayaan budaya di lingkungannya sehingga timbul rasa bangga untuk mengaplikasikan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik dapat mengetahui filosofi kebudayaan nyadran, yaitu kebudayaan yang kita usung dalam mind mapping atau dalam materi. Kemudian yang ketiga yaitu ada tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Jadi, siswa itu dapat menyebutkan kekayaan alam apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Misalnya ada peserta didik yang tempat tinggalnya itu berada di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi atau di dataran rendah begitu. Jadi apa sih pengaruh perbedaan geografis terhadap kebudayaan di tempat tinggal peserta didik tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan filosofi kebudayaan nyadran. Filosofi tersebut terkait dari kegiatan nyadran, kemudian umbo rampe atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan nyadran seperti apa yang dikenakan oleh orang-orang ketika melakukan kegiatan nyadran, kemudian barang-barang apa saja yang dibawa orang-orang saat melakukan kegiatan nyadran, kemudian tempat-tempat khusus yang di mana nyadran itu dilakukan. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan tentang pelestarian kegiatan nyadran. Jadi peserta didik itu dapat menjelaskan bagaimana sih cara untuk melestarikan kegiatan nyadran, apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan kegiatan nyadran. Lalu selanjutnya ada langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran tersebut, yang pertama guru menyiapkan modul ajar. Nah, modul ajar ini yang nantinya akan kami buat.
Yang kedua, guru menyiapkan bahan ajar beserta medianya. Yang ketiga, guru menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi, dalam setiap subbab materi akan kami sediakan juga LKPD. Yang keempat, guru menyusun instrumen penilaian. Dan yang terakhir, guru mempersiapkan lembar evaluasi untuk peserta didik. Kemudian asesmen formatif. Untuk asesmen formatif tersebut kami buat dalam bentuk tes, yaitu dengan anak akan diberi soal berupa lembar evaluasi yang sudah disediakan. Lembar evaluasi itu dapat berupa pilihan ganda, uraian singkat, ataupun soal esai. Kemudian ada refleksi. Refleksi yang kami gunakan seperti biasa yaitu 4P, yaitu perasaan, peristiwa, pembelajaran, dan penerapan. Terkait perasaan yaitu perasaan apa yang dirasakan oleh peserta didik ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk peristiwa apa saja sih yang sudah dilalui peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran, entah itu kegiatan berkelompok, kegiatan bereksperimen, ataupun sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran apa yang sudah didapatkan oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk penerapan sendiri, yaitu penerapan apa yang akan dilakukan peserta didik ke depannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, itu dia penjelasan atau penjabaran terkait mind mapping tentang etnopedagogik local wisdom yang akan kami kaitkan dengan KD dan KI dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran kelas 4 dalam mata pelajaran IPAS tentang kekayaan budaya Indonesia dan budaya yang kami usung yaitu kegiatan atau budaya nyadran. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait analisis ATP dalam pelajaran IPAS, khususnya dalam kelas 4 bab 6, yaitu tentang Indonesiaku Kaya Budaya. Dalam materi intinya yaitu keragaman budaya dan kearifan lokal serta upaya pelestariannya. Cakupan konten materi pada bab ini peserta didik akan mempelajari tentang keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Peserta didik juga diharapkan dapat mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Kemudian, topik selanjutnya yaitu tentang kekayaan budaya Indonesia. Materi intinya yaitu keragaman budaya dan kearifan lokal. Tujuan pembelajaran dari topik tersebut yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Dimensi dari topik-topik tersebut yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkebinekaan global. Jadi, local wisdom yang kami usung tadi yaitu kegiatan nyadran akan kita implementasikan dalam KI dan KD khususnya kelas 4 bab 6 fase B, yaitu tentang ini Indonesiaku Kaya Budaya dan kekayaan budaya Indonesia. Jadi budaya-budaya tersebut akan kami kerucutkan ke kegiatan atau ke budaya nyadran. Jadi nanti kalau dalam materi disebutkan manfaat yaitu ya manfaat kegiatan nyadran, kemudian filosofi tentang kegiatan nyadran, kemudian pelestarian yaitu pelestarian kegiatan nyadran. Oke, selanjutnya yaitu tentang konsep bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan pada buku ajar yang akan kami susun yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi akan ada 3 subbab, yaitu yang pertama bab 1 tentang mari mengenal kebudayaan daerah kita. Yang kedua, bab 2, yaitu prosesi nyadran dan filosofi nyadran. Nah, dalam bab 2 ini nanti akan dijelaskan secara lebih terperinci tentang
apa sih prosesi nyadran itu, apa sih kegiatan nyadran itu, apa saja urut-urutan, apa saja yang harus dibawa, yang harus dilakukan, yang harus dikenakan dalam kegiatan nyadran. Kemudian dalam bab 3 yaitu manfaat dan upaya dalam pelestarian budaya, khususnya budaya nyadran, yaitu dalam bab ini menjelaskan tentang manfaat dari kegiatan nyadran itu untuk masyarakat sendiri, untuk alam, untuk siswa. Kemudian upaya pelestarian. Nah, upaya pelestarian itu upaya yang dapat dilakukan siswa untuk terus menjaga pelestarian khususnya budaya nyadran. Kemudian ada evaluasi. Dalam setiap bab terdiri dari materi, LKPD, dan glosarium. Jadi nanti bab 1 ada materinya, ada LKPD, nanti juga ada soal evaluasi, dan juga ada glosarium. Jadi nanti kalau ada kata-kata asing atau kata-kata yang sulit dimengerti oleh peserta didik, nanti akan ada penjelasannya dalam setiap bab. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.